Short escape ke Rangkas Bitung budget cuma 60.000. Yuk deh temenin aku ke 4 destinasi selama 1 hari di Rangkas Bitung. Perjalanan aku dari stasiun Bojonggede yang berarti 2 stasiun sebelum stasiun Bogor. Yap, trip ini bakal menggunakan fasilitas kereta api sampai di Rangkas Bitung. Aku berangkat jam setengah 6 pagi. Kebayang gak tuh bangunnya jam berapa? Aku transit dulu di stasiun Manggarai lalu menuju stasiun Tanah Abang. Dan transit lagi naik kereta tujuan Rangkas Bitung. Seneng banget di kereta yang ini aku bisa tidur. Lumayan bisa tidur 2 jam. Iya, butuh 2 jam perjalanan dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung. Wih, sampai nih di stasiun Rangkas Bitung. Oke, keluar dari stasiun, aku jalan kaki ke arah kiri. Mau cari makan dulu nih, karena tadi pagi boro-boro makan. Bisa bangun aja udah bersyukur banget. Aku makan soto daging, tapi ini enak banget. Dagingnya tuh dibakar, yang akhirnya membuat si daging punya sensasi smoky gitu. Jangan ngiler ya. Selesai makan, kami melanjutkan perjalanan naik angkot merah ini menuju alun-alun kota Rangkas Bitung. Biayanya 5.000 aja guys. Habis itu kita geser ke Museum Multatuli. Multatuli ini adalah nama pena dari Edward Douwes Dekker, warga negara Belanda yang memprotes praktik tanam paksa di Rangkas Bitung. Nah, di museum inilah kita bakal berkenalan lebih dekat dengan beliau dan melihat langsung buku fisik cetakan pertama Max Havelaar yang didatangkan dari Belanda. Oke, sahabat Kompas Travel, jadi di sini juga ada surat Multatuli nih. Di sini ada replikanya dan sudah didigitalisasi, jadi kita bisa lihat nih isi dari surat Multatuli itu sendiri. Nah, surat Multatuli ini adalah surat yang dituliskan oleh Edward Douwes Dekker yang dikirimkan kepada Raja Belanda Willem III, yang isinya merupakan sebuah permohonan nih kepada Raja Belanda yang menurut beliau saat itu mengelola masyarakat Hindia Belanda ini dengan sembarangan dan sangat merugikan rakyat. Nah, di dalam sini juga ada quotes yang menarik yang mungkin juga penting untuk kamu lihat. Selain mengenal sosok Multatuli, kita juga disuguhkan kisah akan perjuangan rakyat Rangkas Bitung dalam melawan penjajah di tanah air hingga terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Terdapat 7 ruangan di Museum Anti Kolonialisme pertama di Indonesia ini, yaitu Ruang Selamat Datang, Kolonialisme, Tanam Paksa, Multatuli, Banten, Lebak, dan Rangkas Bitung. Museum Multatuli memang tidak besar guys, namun museum ini cukup homey. Ditambah lagi di ruang Rangkas Bitung bisa membaca buku yang tersedia di ruangan itu. Bukunya juga ada yang cetakan bahasa Belanda loh. Ada di antara kamu yang bisa bahasa Belanda? Harga tiket masuk ke museum ini adalah Rp1.000 untuk anak-anak dan Rp2.000 untuk dewasa. Kalau mau bawa rombongan, jangan lupa berkabar dulu ya ke pihak museum. Yuk kita geser ke perpustakaan Saidjah Adinda. Perpustakaan ini benar-benar ada di samping Museum Multatuli. Bahkan kita nggak perlu keluar gerbang. Nama Saidjah dan Adinda diambil dari nama tokoh yang ada di salah satu buku karya Multatuli loh. Arsitektur bangunan ini keren banget, berbentuk seperti lumbung padi. Kira-kira kenapa ya? Menurut kakak petugas di sini, dengan bentuk lumbung padi ini diharapkan bisa menjadi lumbung ilmu bagi masyarakat sekitar. Perpustakaannya juga cukup cozy menurutku, dan disinilah favorit spot aku, soalnya bisa goleran. Ruang koleksi di perpustakaan Saidjah Adinda dibagi menjadi 3, yaitu ruangan khusus anak-anak, ruangan khusus koleksi umum, dan ruangan khusus koleksi referensi. Aku agak salfok nih sama ruang anaknya, karena ruangannya gede banget. Jadi si kecil bisa banget deh tuh main dengan leluasa dan happy. Kalau mau kesini, kamu tinggal isi buku tamu aja. Kartu keanggotaan diperlukan kalau kamu mau pinjam buku. Perpustakaan dibuka setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4 sore.
Let's go, kita geser ke destinasi selanjutnya, Watertoren Rangkas Bitung. Jaraknya hanya 220 meter, jadi aku jalan kaki aja deh. Watertoren ini merupakan bangunan peninggalan zaman Belanda yang diresmikan pada 1931. Mulai dari tahun 1970, menara ini nggak digunakan lagi, tetapi masih dirawat dan dipelihara. Di zaman Belanda ini digunakan untuk memberikan pelayanan air bersih kepada warga di Rangkas Bitung. Nah, di zaman dahulu ini digunakan sebagai bak penampungan air langsung dari mata air Ciwasiat yang ada di lereng Gunung Pulau Sari. Nah, air yang ada di sini akhirnya didistribusikan kepada warga di Rangkas Bitung sampai Pandeglang. Nah, Watertoren ini sendiri dibangun di tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tempat-tempat yang ada di sekitarnya karena untuk penyaluran airnya memanfaatkan tekanan air. Ada fakta unik mengenai lokasi ini. Sebelum direnovasi pada 2021, lokasi ini tampak seram hingga kerap dijadikan sebagai tempat uji nyali. Wadidaw! Tempat ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai 10 malam. Aku saranin kamu datang di jam sore ke malam agar tidak kepanasan, dan saat malam hari, Watertoren ini dihiasi lampu warna-warni yang meriah. Aku mau kasih bonus satu destinasi lagi nih kalau kamu masih kuat berpetualang. Kalau ini jaraknya sekitar 350 meter dari Museum Multatuli. Saran aku kamu jalan kaki aja karena sayang kalau kamu tidak menikmati rindangnya pepohonan dan udara segar di Rangkas Bitung. Rumah Multatuli ini ada di sebelah area parkir Rumah Sakit Umum Dr. Aji Darmo. Bentuk bangunannya terlihat sangat tidak terawat. Plafon sudah pada bergelayutan, dinding dipenuhi dengan kotoran kelelawar dan ubin yang begitu kotor. Menurut Kepala Museum Multatuli Ubaidillah Mukhtar, sudah ada rencana dan anggaran untuk merenovasi rumah Multatuli di tahun 2020. Sayangnya, rencana itu harus dipospon karena COVID-19. Semoga bisa lekas direnovasi ya bangunan ini. Itu dia guys, rekomendasi kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk mengeksplor Rangkas Bitung. Tempatnya seru-seru banget ya. Selamat berpetualang!